kalau kita mau tahu mengapa pendidikan generasi di kita kok susah payah, ada banyak orang tua yang merasa sudah membimbing anaknya, mengajari anaknya, sudah menyekolahkan di sekolah Islam, bahkan kadang sekolahnya juga, sekolah Islamnya juga mahal gitu ya. Tapi kenapa juga tidak kunjung sesuai harapan? Umpamanya anaknya perasaan sudah saya ajari sholat dari kecil, tapi begitu sudah balik kok ya masih diobrak-obrak baru bangun ya kan, apalagi subuh dan sebagainya. Ini kalau ingin tahu di mana rahasianya, kenapa sampai seperti itu, bukan hanya sholat, puasa juga demikian, ibadah lain juga demikian. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, ini di sini rahasianya. Kita mengajari anak-anak kita tentang Islam baru sebatas Islam itu sebagai beban. Beban itu berat. Tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih beban, nggak mungkin ada. Apa ada antum hidupnya penuh beban? Nggak ada, tidak ada. Bisa dibayangkan kalau sholat sehari 5 kali itu beban 5 kali sehari, dan itu nggak boleh ditinggalkan seumur hidup. Bisa dibayangkan apa tidak sengsara orang hidup dengan sholat, beban. Puasa juga sama, bayangkan Ramadan sebulan penuh makan nggak boleh, minum nggak boleh ya kan, di siang hari beban, sudah gitu malam harinya harus bangun sebelum subuh, sudah capek-capek malam masih harus melakukan sholat tarawih segala macam ya kan? Mana tarawihnya imamnya targetnya 1 juz lagi hari, semua beban. Begitu orang punya uang ya kan, dikabari oleh temannya, ini uangmu sudah masuk nisab loh, harus bayar zakat. Memang berapa zakatnya? Coba uangmu berapa, dihitung, gede juga ya, harus keluar uang zakatnya. Semua beban. Islam itu digambarkan beban, Pak. Beban digambarkan. Lah, saya punya teman cerita, dia pernah umroh bareng dengan orang kaya raya negeri ini, dan ini sudah kaya raya ya kan, sampai seumur itu sampai sekarang belum haji. Jadi makanya teman-teman, haji itu bukan milik orang kaya. Belum haji. Tahu nggak kenapa belum haji? Dia ngomong sama teman saya itu, haji yang sepi nggak ada ya. Saking awamnya terhadap Islam, Muslim, keluarga besar juga Muslim, makanya beliau umroh. Dia cuma nyari caranya gimana caranya haji sepi. Saya bilang haji sepi maka gunung sini, Pak, nggak ke Ka'bah sana. Nah, lihatlah itu, bahwa karena dipotret Islam itu beban. Kalau beban itu tidak ada yang bisa dinikmati. Kenapa kok sampai muncul di diri kita, di diri anak kita, di potret bangsa hari ini, kayaknya sudah kita didik tapi kok nggak berhasil? Bagaimana? Kenapa sampai terpotret beban dalam diri mereka? Karena cara kita mendidiknya memang begitu, dan itu kesalahan. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana Rasul menyiapkan sahabat menghadapi bulan Ramadan itu. Yang Nabi ceramahkan tuh bukan beban, teman-teman. Bukan bicara, ayo jangan lupa ya ini mau puasa loh, kalian harus puasa, awas sampai nggak puasa ya kan, sahur jangan sampai susah dibangunin, awas traweh, awas loh nggak boleh bolong. Semua isinya ancaman, nggak ada itu dalam Islam. Yang ada tuh diancam beban, kamu harus baca Quran khatam minimal 2 kali, subhanallah. Oke. Nah, lihat sekarang sekolah kita hari ini, sekolah-sekolah itu kalau mau Ramadan dikasih buku, betul ya, buku-buku atau lembaran-lembaran panduan Ramadan oleh sekolah. Anak-anak di situ disuruh ngisi puasa, traweh ya kan,
Sampai ada lembaran kadang-kadang disuruh meringkas ceramahnya Pak Ustadz di malam terawih itu. Nah, terakhirnya suruh ngapain? Ah, itu berarti nasional sama itu, Pak. Nggak tahu siapa yang memulai ini, saya juga tidak tahu. Minta tanda tangan sama imam sama penceramah. Coba lihat, Pak. Lihat, yang begini loh kok nggak dianalisa. Coba antum lihat, perhatikan. Anak datang ke masjid, bawa bukunya, pulpen dikantongin, sampai ke masjid, buku ditaruh, dia lari-larian. Atau yang sebelah sono mojok ngobrol sama temannya, sholat sedang berlangsung, sholat tarawih sedang berlangsung, imam lagi khusyuk ngimami. Sudah yang satu lari, satu main, satu sahabat-sahabatan sarung, yang satu ngobrol, yang satu bercanda. Oke, begitu selesai, semua lari masuk ke masjid, antri depan Pak Imam. Ngapain? Minta tanda tangan. Masa fenomena begini tidak diamati sih, Pak? Ini generasi apa? Ini yang saya bilang, ini namanya generasi robot. Untuk bisa jalan harus diklik on off. On baru jalan, off dia berhenti. Nggak ada, mana ada robot punya inisiatif? Robot apaan punya inisiatif ya? Dia mikir inisiatif kayaknya kita harus begini, itu mah bukan robot namanya. Kalau babnya menjalankan perintah menjauhi larangan, robot juga bisa, Pak. Kan definisi takwa apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Robot juga bisa. Begitu Anda on jalan kok dia perintah. Begitu Anda off dia berhenti. Hei robot, jangan berhenti ke tempat, jangan berhenti jalan-jalan ke tempat maksiat ya. Di off mati nggak jalan dia, Pak. Tapi itu bukan takwa. Padahal dia jalan, Pak. Ya, robot sholat ya, Pak. Di on itu sholat dia. Lihat. Oke, bedanya robot sama orang bertakwa apa? Oh, sama-sama menjalankan perintah. Dan robot tidak disebut takwa. Bisa robot sholat, bisa nggak? Bisa, Pak, tinggal dibuat robot sholat. Ya kan? Oke, apa bedanya? Kalau antum temukan bedanya, maka antum akan tahu sumber masalah pendidikan hari ini. Dan antum akan tahu dari sinilah diperbaikinya. Tahu sumber masalahnya? Bedanya robot sama kita apa sih? Apa sih beda robot sama kita? Bedanya apa, Pak? Robot nggak punya akal. Robot punya akal apa enggak? Nggak punya. Terus dia jalan karena apa itu? Program bukan akal ya. Sesuatu yang ditaruh di gitu ya. Udah tahu? Yang pasti tidak dimiliki robot. Kenapa dia tidak punya kreativitas? Kenapa dia tidak punya kreasi? Kenapa dia tidak punya ide untuk melakukan sesuatu yang lebih baik? Ya sudah begitu ya begitu aja sesuai dengan program. Karena memang dia tidak punya hati. Nggak ada punya hati, Pak. Makanya di Jepang tuh lagi dibuat robot wajahnya itu penuh rasa. Jadi wajah sedih, wajah senang, wajah bahagia, wajah kecewa itu sudah diciptakan oleh Jepang ya, robot. Tapi ya tetap itu program setelan doang, ya kan? Tapi nggak ada, dia tidak punya hati. Orang beriman punya hati. Kalau hati itu sudah dihidupkan, maka salah satu kelebihannya dia akan melakukan sebuah kebaikan melebihi yang diajarkan.